Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah. Semoga seluruh niat mulia kita pada hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tentu selalu dalam rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini syukur pada Allah. Marilah kita berselawat pada junjung besar Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan sepahat beliau di yaumil akhir. Amin. Yang saya sangat muliakan orang tua saya, senior saya, teman saya berangkat haji, Ibu Kasmiwati Kasim. Kami berangkat haji sama 2010. Dan kenapa saya bilang senior saya? Karena saya juga pernah bersama-sama beliau, tapi beliau dia jauh di atas saya. Kami sama-sama alumni Pondok Pesantren Darun Nahdo Bangkinang. Jadi anak pesantren pun bisa jadi bupati. Pesannya anak pesantren pun bisa jadi bupati. Yang saya hormati Ustadz Suwandi yang sangat luar biasa cetar membahana. Kalau udah Ustadz Suwandi ceramah, saya pun rasanya nggak mau pulang ya. Semoga selalu berikan kesehatan oleh Allah, amin. Panjang umur, amin. Banyak rezeki, amin beliau ya. Mudah-mudahan tetap jodohnya tetap sakinah mawaddah warahmah, amin. Saya hormati Ketua Yayasan, sahabat saya Yailani, juga kami sama-sama dulu berangkat haji di 2010. Dan saya hormati Kabak Kesra Pelalawan yang saya tugaskan memperhatikan anak yatim, memperhatikan bantuan-bantuan pendidikan di Pelalawan ini, Pak Kabak Kesra. Dan saya hormati Pak Kua, Pak Lurah, mewakili camat, dan tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, seluruh orang tua wali murid yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam takzim dan salam hormat saya teristimewa buat seluruh anak-anak kami yang sangat luar biasa. Semoga Allah jadikan kalian anak yang soleh dan soleha, amin. Semoga Allah kelak jadikan ilmunya ilmu yang tafaubi, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang tidak terputus ketika orang sudah meninggal dunia. Karena kata Nabi, zamatal ibnu Adam in qatau amalu ila bisalasin sodaqatin jariyatin aw ilmin yantafaubi awaladin solihin yad'ulahu. Insya Allah kalian bisa mendapatkan meraih ketiga-tiganya. Kalau mau sedekahnya banyak, insya Allah besok Allah kasih rezeki banyak. Mengalir terus ilmu yang bermanfaat. Sekarang ilmu yang kalian tuntut di pondok pesantren, insya Allah ilmunya semua akan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Walaupun besok cuma memimpin pembacaan surat Yasin, itu ilmu bermanfaat juga. Jadi ilmu manfaat itu tidak mesti yang besar-besar. Dan awaladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bapak-bapak, orang-orang tua semua yang menyekolahkan anaknya pesantren, insya Allah salah satu sudah terpenuhi amalan yang tidak terputus adalah doa anak-anak yang soleh. Kita akan doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, di waktu yang singkat ini karena zuhur sudah dekat, saya juga tidak mau nanti waktunya tinggal 10 menit lagi. Mohon Ustaz Suwandi saya memanfaatkan waktu 10 menit ini. Satu, saya ingin sampaikan dengan anak-anak kami bahwa pemerintah Pelalawan sangat mendukung dan memastikan bahwa sumber daya manusia itu sangat penting. Sumber daya manusia itu sangat penting. Kita masih jauh dari kekurangan. 23 tahun Kabupaten Pelalawan ini SDM kita kurang.
Maka pemerintah butuh anak-anak kami semua besok menjadi generasi penerus Kabupaten Pelalawan. Jadi generasi Pelalawan, apalagi anak-anak yang di pesantren, insya Allah pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin yang benar-benar berakhlakul karimah, pemimpin yang Qurani. Kalau jadi pengusaha yang Qurani, kalau dia jadi guru, dia jadi apapun profesinya, jadi petani besok kelak, insya Allah kalian adalah orang-orang yang berakhlakul karimah dan orang-orang yang profesinya yang berdasarkan Quran. Itulah modal besar bangsa ini sebenarnya. Modal besar bangsa ini, maka beruntunglah orang-orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren Al-Qasimiyah ini. Insya Allah ini adalah investasi dunia akhirat. Beruntung. Maka saya pun tak mau ketinggalan di sini. Ibunda, Pak Haji Jailani, saya tak mau ketinggalan juga. Kalau saya hadir di sini, saya juga berharap kalau bapak-bapak ada investasi anaknya jadi anak soleh dan soleha. Kalau ibunda, tua yayasan, guru-guru semua udah pasti. Guru-guru semuanya, ustaz-ustazah udah pasti akan dapat salah satu orang yang menerima au ilmin yantafa'u bi. Ustadz Suwandi udah pasti karena dia akan memberikan ilmu yang manfaat banyak orang, mengalir terus bu. Setiap ucapannya yang baik besok dipakai terus oleh orang, insya Allah mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Ustazah juga begitu, anak-anak kami juga begitu kelak. Nah saya kan belum dapat nih, jatah saya belum dapat. Maka berikan kesempatan saya ibunda, kira-kira mumpung Haji Zukri Majisi jadi Bupati Pelalawan, saya juga ingin mudah-mudahan dapat berkahnya di sini, mudah-mudahan menjadi sedekah jariah, walau cukup dengan tanda tangan. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Yayasan Al-Qasimiyah, insya Allah saya akan bantu. Pak Kabak Kesra catat langsung. Nah ini saya bawa Kabak Kesra supaya dicatat. Bahkan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya ingin menjamin seluruh anak yatim di Pelalawan ini tidak boleh ada yang terlantar sekolahnya, bahkan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, bahkan sampai kuliah pemerintah tanggung. Sekarang seluruh anak yatim di Kabupaten Pelalawan, Ustadz Suwandi, setiap bulan diberikan santunan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Setiap bulan. Saya ingin memastikan bahwa tak ada lagi anak yatim yang terlantar. Tak ada lagi fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Tak ada lagi anak-anak yatim terlantar. Setiap bulan dijamin pemerintah itu anak yatim diberikan santunan. Buat orang tua, buat masyarakat saya pesan, kalau ada di sekelilingnya anak yatim ternyata tak dapat bantuan dia, pasti tahu dengan Pak RT, kasih tahu dengan Pak Lurah, kasih tahu dengan RW. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu semua dapat pahala dari Allah. Bangga saja, bangga ketika anak yatim, ketika Bupati sampaikan seluruh anak yatim diberikan santunan pemerintah Kabupaten Pelalawan setiap bulan. Kita semua bangga dapat pahala dari Allah. Begitu mudahnya dapat pahala dari Allah. Bangga karena kita senang bahwa hidup mereka, kita tidak mau mereka jadi anak yang terlantar. Bahkan sekarang yang dibilang Ustadz Suwandi tadi, sekarang seluruh janda tua ustazah, ustaz, bukan janda muda. Janda tua itu di Pelalawan setiap bulan diberikan santunan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Janda tua, janda muda belum? Ya, belum lagi janda muda. Janda muda saya carikan nanti suami baru, atau minta tolong dengan Ustadz Suwandi. Bahkan sekarang imam masjid, muazin, itu setiap bulan seluruh masjid di Pelalawan, imam masjid, muazin diberikan bantuan honor oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sekarang kita juga 23 tahun Pelalawan. Hari Rabu saya akan dapat penghargaan dari BPJS dan pemerintah Provinsi Riau, karena mulai 1 Oktober itu seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tidak punya BPJS, ini tolong diingat anak-anak kami, orang-orang tua, kalau ada
warga kita, keluarga kita, tetangga kita, dia sakit nak berobat tapi dia orang miskin ataupun dia tak punya BPJS, pergi ke rumah sakit, dia bawa KTP Pelalawan, maka secara otomatis hari itu juga dia bisa berobat gratis dan BPJS-nya pun setiap bulan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. BPJS yang tanggung pemerintah semua. Insya Allah semua kebaikan-kebaikan itu pahalanya mengalir buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan semua kebaikan, semakin banyak kita berbuat baik, Allah turunkan keberkahan di negeri yang kita cintai ini. Amin. Yang petani sawit, harga sawitnya tambah mahal. Amin. Ya. Yang kalau sudah mahal sawitnya bayar zakat. Amin. Amin kalah cepat sikit. Kalau bayar zakat sedekah agak lambat. Amin Pak Ustaz. Kalau harga sawit naik mahal, cepat aminnya. Ibu, saya ingin menyampaikan, kalau anak-anak tadi bicara pendidikan, bicara pasti pemerintah bantuan. Saya juga berpikir mudah-mudahan nanti, karena saya lagi nyari di pusat juga, mudah-mudahan salah satunya pesantren Al-Qasimiyah nanti bisa saya carikan asramanya bantuan dari pusat langsung. Mudah-mudahan. Tapi berdoa kita sama-sama. Berdoa semoga semua dikabulkan oleh Allah. Amin. Kalau ruang kelas cukup kabupaten. Kalau ruang kelas, penambahan ruang kelas, Bunda, cukup kabupaten. Tolong Pak Kabak Kesra langsung koordinasi dengan ketua yayasan. Tahun depan sudah bisa dibantu langsung untuk Pondok Pesantren Al-Qasimiyah ini. Ya, biar sama-sama dapat pahala kita. Ya kan? Kabak Kesra dapat, bupati dapat, ketua yayasan dapat, ibunda dapat, seluruh masyarakat pun dapat. Masyarakat dapat juga, bupati dapat. Karena ketika dia milih bupati, bupatinya berbuat baik, masyarakatnya dapat. Kalau bupati kasih bantuan anak yatim, masyarakat dapat, bupati dapat. Bukan saya saja yang dapat, pahalanya dapat mengalir. Karena bapak-bapak ibu-ibu pilih bupati, bupatinya kasih bantuan anak yatim, seluruh masyarakat dapat. Janda tua dikasih, seluruh masyarakat dapat. Imam masjid dikasih, seluruh masyarakat dapat. Begitu mudah kita mencari pahala dari Allah. Bapak-bapak ibu-ibu semua, saya ingin sampaikan, pemerintah itu rohnya cuma satu, adalah rakyat sejahtera. Kita hidup di dunia pun, bahkan perintah Allah pun suruh rakyatnya, suruh memperhatikan orang miskin. Kenapa saya bilang suruh perhatikan orang miskin? Kenapa pemimpin itu suruh rohnya rakyat sejahtera? Kalau rakyat sejahtera berarti bagaimana tidak ada orang miskin? Kenapa anak-anak kita sekolahkan? Kenapa anak-anak kita sekolahkan dia mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan besok kita kuliahkan? Karena ketika dia punya pendidikan, dia punya kesempatan bekerja yang lebih baik. Kalau dia punya kesempatan bekerja lebih baik, maka dia punya kesempatan untuk dapat penghasilan yang lebih baik. Yang lebih baik dari kita yang hari ini tidak punya pendidikan. Makanya beruntung bapak-bapak yang sekarang sudah menyekolahkan anaknya, apalagi disekolahkan di sekolah-sekolah yang berbasiskan Islam. Sangat beruntunglah bapak-bapak ibu-ibu semua. Sudah hampir dipastikan bapak-bapak ibu-ibu semua akan mencetak anak yang soleh dan soleha. Insya Allah anak-anak kita semua ini jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Bapak-bapak ibu-ibu semua, bahkan saya mohon doa juga. Ini saya bilang tadi bicara roh pemerintahan itu rakyat sejahtera. Maka saya ini tugas saya yang paling berat. Orang tanya, Bu, jadi bupati enak bupati? Kalau duniawi enak Pak. Kalau bicara duniawi enak. Mau kemana-mana ada patwal. Orang sejam awak 45 menit. Ya kan? Turun mobil ada yang menyambut. Tapi bicara akhirat tak enak Pak. Bicara akhirat berat Pak. Bagi saya sekarang tanggung jawab saya adalah orang miskin. Kalau saya tak bisa merubah hidup mereka, besok pil yaumil akhir saya akan diminta bertanggung jawab. Didatangi orang miskin. Nah ini Zukri dulu Bupati Pelalawan. Apa yang kau buat? Kami susah, tak bisa berobat. Maka begitu beratlah jadi pemimpin. Maka saya sekarang berpikir macam mana orang-orang miskin ini menjadi tanggung jawab saya. Insya Allah akan ada terobosan-terobosan baru supaya saya benar-benar memastikan orang miskin bisa saya bantu. Maka saya butuh doa dari kita semua. Semoga saya tetap istiqomah jadi pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Bapak-bapak ibu semua, karena waktu azan sudah masuk
Dan saya mohon doa dengan anak kami semua, doakan supaya saya ini Haji Zukri Bupati Pelalawan ini betul-betul jadikan Allah pemimpin yang adil dan amanah, amin. Insya Allah juga ada nanti bantuan-bantuan untuk anak-anak sekolah. Saya juga lagi menyiapkan bagaimana anak sekolah diberikan buku tulis gratis oleh pemerintah, juga kita siapkan. Insya Allah tahun depan Al-Qasimiyah pun dapat, insya Allah, amin. Dan doakan Kabupaten Pelalawan ini diturunkan keberkahan oleh Allah, amin. Dan doakan supaya seluruh rakyat Pelalawan ini diberikan kesehatan Allah oleh Allah subhanallah ta'ala, amin. Dan saya mendoa 23 tahun Kabupaten Pelalawan ini sama-sama kita menolong orang miskin. Saya mohon kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita tolong orang miskin. Kalau tak bisa ngasih mereka duit, tapi kalau ada bantuan pemerintah, tak usah kita ikut ngambil-ngambil. Kalau ada BLT, ikhlaskan saja itu bantuan untuk orang tidak mampu. Jangan bertanya lagi dengan lurah, apa tak dapat Pak Lurah. Jangan ditanya lagi. Kalau kita merasa mampu, jangan tanya itu. Kalau kita ambil, maka kita berdosa. Ini buat kajinya nih. Karena bantuan itu untuk orang tidak mampu. Maka saya sampaikan, justru kita menolong mereka. Maka yang muslim, saya selaku bupati punya kewajiban. Yang muslim kalau punya usaha, saya pesan setiap bulan bayar zakat. Jangan tunggu bulan puasa, jangan tunggu yayo lah. Lebaran kita sibuk nak bayar zakat, betul tak? Setiap bulan bayar zakat, biar tak terlupa, dan bulan itu pun bersih. Kelak bulan depan dipanggil Allah, harta kita sudah bersih. Kenapa saya bilang tadi membangun Pelalawan ini tak cukup bupati, harus kita semua. Karena perintah menolong orang miskin itu adalah perintah Allah. Bukan cuma undang-undang, tapi perintah Allah. Kenapa Allah wajibkan kita berzakat? Karena di dalam zakat ada haknya asnaf 8. Ada haknya fakir, ada haknya miskin. Berarti perintah Allah, sejahterakan orang lain. Perhatikan orang miskin, perhatikan asnaf 8. Pastikan si fakir. Maka itu kewajiban kita semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan doa pemimpin adalah salah satu doa yang cepat dijawab oleh Allah. Maka saya doakan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Panjang umurnya, amin. Banyak rezekinya, amin. Anak-anak kami diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mudah dalam menerima ilmu mereka, amin. Dan negeri ini jauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, amin. Dan Allah turunkan keberkahan di Kabupaten Pelalawan ini, amin. Buat seluruh ustaz-ustazah selalu diberikan kekuatan oleh Allah dalam mengajar mendidik anak-anaknya, diberikan kesabaran, dan Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Pelalawan. Baiklah. Terima kasih kepada pengurus yayasan Al-Qasimiyah, para ustaz, para ustazah yang tentu membantu pemerintah bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, bagaimana kita meningkatkan SDM ke depan, bagaimana mencetak anak-anak generasi-generasi yang tentunya bisa berguna bagi bangsa dan agama, bisa mencetak anak-anak yang Qurani yang tentu akan menjadi generasi penerus bangsa ke depan. Selamat dan salam bahagia, salam takzim untuk Pondok Pesantren Al-Qasimiyah di Pangkalan Kuras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.